Puji Tuhan, Shalom. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita ada pada saat ini. Ini semua karena pengasihan berkat dari Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita semua. Tidak terasa bulan Januari 2020 kita sudah tinggalkan lagi. Nanti lagi ketemu bulan Januari 2021 kalau kita masih hidup. Sebagaimana nasihat-nasihat dari senior kita Bapak Pendeta Urara, banyak dorongan nasihat bagi kita semua agar supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya mau ajak kita semua membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes 4. Yohanes 4. Seluruh pasal nanti Anda baca di rumah. Yohanes 4. Tetapi yang kita mau baca bersama ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Saya baca ayat genap, sidang jemaat ayat ganjil. Saya mulai. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah sekarang, bahwa menyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa bukan yang dilimpahkan menyembah Dia. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memerintahkan segala sesuatu kepada kami. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kita sambut satu pujian. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang ini. Silakan duduk. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan tadi temanya percakapan dengan perempuan Samaria. Yesus dengan perempuan Samaria. Firman ini sudah banyak kali disampaikan. Tapi hari ini saya ulangi istilah mereka, kapita selecta. Diulang kembali, tetapi dalam versi yang lain. Karena tafsiran, pembahasan ayat demi ayat berbeda-beda menurut tafsiran pada saat Tuhan beri pada Anda. Karena apa? Dahulu saya sudah katakan, khotbah ada berbagai macam, unik. Ada hanya membacakan, ada mendemonstrasikan, ada dilakonkan seperti drama,
ada khotbah tekstual, ada khotbah problem, masalah, ada khotbah uraian, banyak macam. Jadi seringkali kita beribadah di lain tempat, mereka bawakan firman ini, tetapi mereka bahas dengan metode yang lain. Sebab karena saya sudah banyak melihat dan mendengar umumnya di rumah-rumah duka. Dia bilang, oh bukan gua itu DP par, ini gua ayat ini DP par. Itu versinya pembicara. Versinya pembicara. Jangan mau diatur yang pendetanya atau khotbahnya, orang yang ada hadir dia bilang, oh mau DP par mesti ayat-ayat ini. Ini sebagai penyampaian. Karena di dalam penyampaian firman itu GKI dari firman dan roh lahir. Yang menjadi ayat-ayat favorit dari GKI ini yang saya mau baca ini, yang kita sudah baca tadi, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, garis besarnya saja yang saya mau sampaikan. Dikatakan percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana seluruh pasal ini, pasal 4 ayat 1 sampai seterusnya nanti Anda baca sendiri di rumah. Tetapi yang saya mau percakapkan dari hati ke hati, mulai ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Dikatakan pertama, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Nah, ini percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini mengerti firman Tuhan, mengerti tentang agama, dan dia mau mengalihkan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dia mau mengalihkan pembicaraan. Pembicaraan apa yang dibaca pertama? Ia membandingkan gunung Gerizim, tempat ibadah orang Samaria, dan gunung Sion, tempat ibadah orang Yahudi. Kalau di Alkitab ada, tidak terus begitu. Ini maksud saya dengan tafsiran. Saya pakai Alkitab ini. Dia katakan gunung Gerizim, terjemahan lama ada, terjemahan baru dia sebenarnya gunung di sini, tetapi di Yerusalem. Nah, ini maksudnya membandingkan gunung Gerizim, tempat ibadah orang Samaria, dan gunung Sion, tempat ibadah orang Yahudi. Kata daripada perempuan Samaria, dia memahami firman, dia memahami agama. Nah, pembacaan seterusnya dikatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang beribadah. Kata perempuan Samaria. Yesus jawab apa? Dialek terjadi percakapan atau dialek mereka, percakapan mereka. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung Gerizim dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Ini penegasan daripada firman Tuhan. Yesus menegaskan bahwa orang Samaria menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak kenal, tidak tahu, belum memahami, hanya sebagai tradisional, hanya sebagai kebiasaan.
istilah orang-orang yang masa kini, seremonial. Secara kebiasaan atau kalau kita tradisi kebiasaan beribadah hari Minggu. Tradisi, kebiasaan. Mengapa kebiasaan? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu maksudnya seremonial, tradisi. Sehingga Yesus menegaskan, bukan hanya di Yerusalem kita beribadah, bukan hanya di Gunung Gerizim kita beribadah, tetapi dimanapun kita berada, kita boleh menyembah Dia. Karena orang-orang Yahudi hanya terfokus kepada rumah gereja, sedangkan pendapat dari perempuan Samaria di Gunung Gerizim, pendapat orang Yahudi Gunung Sion. Gunung Sion Yerusalem. Oleh sebab itu banyak orang gereja-gereja diberi nama Sion, gereja Sion. Itu arti Sion. Yerusalem, tempat beribadah. Diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Yesus sudah ada di dalam hati kita, kita ada Sion, ada damai, ada sukacita karena Yesus. Sehingga di firman-Nya Dia katakan, siapa yang kita sembah dan bagaimana kita menyembah jauh lebih penting daripada di mana atau tempat mana kita menyembah. Dari ayat 21 sampai ayat 24. Bukan berdasarkan tempat, bukan hanya di gunung A, gunung B, bukan hanya di gereja-gereja, tetapi Yesus menegaskan bahwa di dalam ayat 21 sampai 24 bahwa kita menyembah Dia di mana, siapa yang kita sembah, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Siapa yang kita sembah? Yesus Kristus. Perempuan Samaria mereka tidak tahu, mereka belum tahu siapa Mesias itu. Yang dijelaskan di dalam ayat seterusnya, Dia katakan di dalam firman-Nya, saya kutip di dalam pelajaran, perempuan itu menyebut tentang Mesias yang akan datang. Dan Yesus menjawab, perempuan itu menyatakan tentang Mesias, tapi mereka tidak kenal. Nah, Yesus menjawab percakapan mereka. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Percakapan dengan perempuan Samaria. Dia katakan, akulah Dia. Yesus katakan kepada perempuan Samaria. Sehingga perempuan Samaria itu diyakinkan. Karena apa? Mereka menantikan raja di atas segala raja, Mesias. Tetapi orang-orang Samaria pada waktu itu mereka belum percaya bahwa kehadiran Yesus itu bukan. Tetapi setelah mereka dijelekkan mata rohaninya, ya, engkau adalah nabi, engkau adalah Mesias. Percakapan dengan perempuan Samaria. Nanti Anda baca ayat-ayat seterusnya. Oleh sebab itu, penjelasan saya tadi, di mana kita menyembah, saat apa kita menyembah, di tempat mana kita menyembah. Alkitab ajarkan kepada kita, di mana 2-3 orang sepakat menyembah Dia, berdoa, berseru kepada Dia ada oleh firman dan rohnya. Sehingga dikatakan percakapannya mengenai karya daripada
firman dan Roh Kudus. Ada kutipan saya baca di dalam buku menurut D.A. Garson, bukan saya. Saya baca di buku rohani menurut D.A. Garson. Menyembah Allah berarti bertemu dengannya dalam baitnya yang sejati, yaitu Yesus Kristus, dan menerima rohnya melalui karya Yesus. Menurut D.A. Garson ini, dia adalah direktur sekolah tinggi teologi Bible di Philadelphia, Amerika Serikat. Ungkapannya bahwa menyembah Allah berarti bertemu dengannya dalam baitnya yang sejati, yaitu Yesus Kristus, dan menerima rohnya karena karya daripada Yesus. Karya daripada Yesus, bukan karya orang lain, bukan karya dari pendeta. Pendeta hanya mengajarkan, memberitahukan, tetapi yang memeteraikan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus oleh rohnya yang kudus. Sehingga di dalam percakapan itu garis besarnya, perempuan itu menjadi pembawa damai, pembawa berita bagi orang-orang lain. Perempuan Samaria, dia membawa berita, kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang lain. Karena dia katakan kepada orang-orang banyak, saya sudah ketemu Mesias, Yesus. Dia tahu keadaanku, dia tahu segala dosaku, dia tahu segala rencanaku. Yesus dia sampaikan kepada orang-orang banyak. Inilah yang menjadi tekanan saya. Manakala tadi pujian dari ibu-ibu apa tadi? Kita terlepas dari belenggu-belenggu. Kita terlepas dari dosa karena kita mengetahui bahwa Yesus Kristus diam di dalam kehidupan kita manakala kita percaya kepada Dia. Seperti pembacaan tadi, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan kamu, dengan engkau. Sehingga firman-Nya yang kita sudah baca tadi, aku tahu Mesias akan datang. Tetapi dia sudah berjumpa dengan Mesias, perempuan Samaria ini. Walaupun dia samar-samar, dia katakan apa? Mungkinkah dia Mesias yang akan datang? Kalau mau baca ayat-ayat seterusnya, mungkinkah dia itu Kristus? Sedangkan firman-Nya dikatakan Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah juru selamat dunia. Mengapa dikatakan juru selamat dunia? Karena Dia telah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita di kayu salib. Dia disiksa, pengorbanannya yang sudah Dia lakukan. Sebentar kita akan memperingati dalam sakramen perjamuan kudus. Karena Yesus sebagai penebus dosa, Dia sebagai juru selamat dunia, Dia juga sebagai juru selamat saudara dan saya.
Saya mau hubungkan sedikit mengenai, karena percaya di Yohanes 3 dan 4 ada perpaduan, ada kontras yang saya kutip di dalam pelajaran. Dikatakan begini: pemberitaan Injil lintas budaya dilakukan pertama kali oleh Yesus Kristus. Jadi pemberitaan Injil lintas budaya pertama kali dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Garis besarnya saya kutip begini. Perhatikanlah kontras antara Yohanes 3 dan 4. Garis besarnya saja. Nikodemus laki-laki dan orang Samaria itu perempuan. Nikodemus disebutkan namanya. Perempuan itu tidak, itu perempuan Samaria tidak disebut namanya. Nikodemus orang Yahudi murni. Perempuan itu Yahudi campuran. Nikodemus tahu tentang Yesus. Perempuan itu tidak kenal Yesus sama sekali. Karena tadi pembacaan tadi, kami menyembah di gunung ini, Gerizim, Yahudi di Yerusalem. Jadi tidak kenal Yesus sama sekali. Itu perempuan Samaria. Tapi karena dia tidak kenal sama sekali, yang kita sudah baca tadi, dia sudah kenal, malahan sudah bertemu langsung dengan Mesias. Pembacaan tadi. Dan dia percaya Mesias sudah datang, ketemu dengan dia pada zaman itu. Berikut, keduanya ingin menyembuhkan diri, menyembunyikan diri. Jadi dona kasih dompe alma mater, siapa ngana, siapa si Nikodemus tidak memperkenalkan, si perempuan lagi dia tidak perkenalkan, menyembunyikan diri dari orang-orang lain dan sembunyi. Mengapa mereka sembunyikan? Nikodemus datang pada malam hari, datang pada Yesus. Nanti Anda baca, guru dan seterusnya. Ahli Taurat ini Nikodemus, bahkan menjadi murid Yesus. Tapi dia datang pada malam hari. Sedangkan perempuan Samaria, dia datang pada siang hari, tengah hari, siang hari, di sumur. Ada perbedaan, kontras. Kalau Nikodemus datang pada Yesus malam hari, pada saat Yesus mengajarkan kepada Nikodemus ahli Taurat itu, Nikodemus terima. Pada malam hari perempuan Samaria, pada malam hari Nikodemus, pada tengah hari perempuan Samaria. Yesus menjama. Ada yang Yesus jama di siang hari, ada yang Yesus jama di malam hari. Kalau dia sudah menerima firman, percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dikatakan lagi, Nikodemus yang memulai percakapan dengan Yesus. Jadi Nikodemus lebih dulu bercakap dengan Yesus, bertanya, berdialog dengan Yesus. Sebaliknya, Yesus yang mengawali percakapan dengan perempuan Samaria. Kalau Nikodemus yang saya sudah bacakan tadi, Yesus yang memulai percakapan dengan Yesus. Nikodemus
Sebaliknya Yesus yang menjawab percakapan dengan perempuan Samaria. Anda baca di pasal 3. Mau minta air? Bolehkah aku minta air mau minum? Ya. Kamu tidak punya timba, sumur ini dalam sekali. Wah, baru terjadi percakapan. Disitulah yang saya katakan tadi, perempuan Samaria. Dan Yesus memberikan aliran air hidup bagi dia, sehingga dia percaya. Ketemu langsung. Engkaukah Mesias? Percakapan. Baru di sini dikatakan lagi, Yesus datang kepada umatnya sendiri, tetapi ditolak oleh kaum sebangsa mereka. Dan dia disambut untuk tinggal bersama-sama selama 2 hari. Ayatnya yang ke-40 di pasal 4. Di DP daerah sendiri, kalau dia orang Lamongan, dia tidak terima. Tapi kalau di luar, diterima, bahkan numpang 2 hari. Ibarat saya, karena saya ada orang di sini, orang di Paslaten, Raranon, Walewangko, terima saya bebas berkhotbah, itu jabaran. Tapi kalau saya berkhotbah di tengah-tengah keluarga saya, dia bilang, betul angko, sobat paling ada di surga, sobat kuda pangan ada di Tuhan. Karena apa? Pandang enteng. Iya tuh. Tetapi kalau Kristus Yesus sudah taruhkan wibawa surgawi, dipenuhi dengan firman-Nya, dengan roh-Nya, kita tampil dengan iman. Karena kita percaya kita dikendalikan oleh firman dan roh Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, Yesus memberikan nasihat. Pikirkanlah tentang kisah keselamatan Anda pribadi. Bagaimana Anda berjumpa dengan Allah. Ini PR bagi kita semua. Karena dikatakan, pikirkanlah tentang kisah keselamatan Anda pribadi. Bagaimana Anda mau berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita akan berjumpa dengan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Kalau perempuan Samaria tadi, dia berjumpa langsung, akulah dia yang berkata-kata dengan kamu. Ketakutanlah perempuan Samaria itu. Nah, dijabarkan kepada kita semua. Kita sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, seperti kami dengan Bapak Pendeta Urara, sudah puluhan tahun. Kalau kita tidak merasakan berjumpa dengan Dia, Sang Pencipta, kita salah alamat. Tetapi saya katakan, selalu kita berjumpa dengan Dia, bukan pribadinya, tetapi kita berjumpa di dalam ibadah. Amin. Berjumpa membaca firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, berjumpa dengan Dia, memuji-muji Tuhan, berjumpa dengan Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Manakala kita praktekkan ini, renungkanlah keselamatanmu. Seperti yang sudah dibaca tadi. Di mana kamu tempat menyembah? Bagaimana kamu menyembah? Nah, ada kisah-kisah yang berbeda-beda mengenai tanggapan dari penyembahan.
yang sudah diajarkan kepada kita. Contoh di dalam Yohanes tadi yang kita sudah baca, Yohanes 4 ayat 23, dijelaskan kepada kita apa arti penyembahan bagi Allah. Ini tanda tanya. Apa arti penyembahan kita bagi Allah? Anda bisa jawab semua itu. Jawaban Anda berbeda-beda, tetapi dibenarkan. Karena apa? Dibenarkan. Sudah mengenal Allah yang disembah, Yesus Kristus yang hidup. Kita sudah tahu. Tapi yang lain, mereka menyembah Allah, tapi mereka tidak tahu siapa Allah itu. Umpamanya Konfutsu juga menyembah Allah, tapi mereka tidak tahu. Melalui patung-patung dan kepercayaan animisme, tahyul mereka masih percaya. Karena mereka mengenal Allah yang tidak mereka kenal. Tetapi kita, yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan, apa arti penyembahan bagi Allah? Penyembahan kepada Allah merupakan suatu bahagian orang yang percaya kepada Dia. Sehingga dulu saya umpamakan gelas ditaruh air penuh, taruh terus, diganti airnya melimpah keluar. Dia dapat kepenuhan iman, kepenuhan firman karena dia sudah percaya, kepenuhan Roh Kudus menular kepada orang-orang lain seperti Petrus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan kerjakan melalui pelayan-pelayan Tuhan, sehingga mereka tercengang-cengang dengan peristiwa pada waktu mereka mengangkat pujian kepada Tuhan. Apa arti penyembahan itu? Penyembahan itu sangat berguna. Dalam berbagai metode kita menyembah Dia, takut akan Tuhan, karena Dia hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan, apakah penyembahan itu pergi ke gereja setiap minggu? Ini orang menafsirkan demikian. Tetapi apakah tiap minggu kita pergi ke gereja menyembah Dia? Ya, benar. Ibarat di sini ada pengusaha bengkel. Kalau ada yang rusak, diperbaiki, begitu toh waktu diperbaiki, mungkin dilas atau diganti baru supaya kendaraan itu berjalan baik. Nah, begitu juga kita datang bersekutu dengan Tuhan. Apakah penyembahan itu hanya hari Minggu? Ini pertanyaan. Penyembahan itu setiap saat. Di jalan saja Anda menyembah Dia. Dalam roh, di jalan, berjalan-jalan Anda sedang menyembah. Tidak jadi masalah. Bukan hanya di gereja kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita menyembah, ada Tuhan. Waktu lalu saya kata, kiri kanan, muka belakang, ada Tuhan. Amin. Karena rohnya, firman yang sudah ada. Oleh sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, ayatnya yang 23 yang saya katakan tadi. Apakah dalam penyembahan itu menyenangkan orang lain dengan lagu-lagu pujian yang menyentuh hati pikiran Anda? Jawabannya kita jawab sendiri. Memang kalau kita sungguh-sungguh menyembah Dia, walaupun hanya dengan alat musik yang sederhana,
Tapi puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, seakan-akan Dia ada, kita lihat, walaupun kita tidak lihat. Seakan-akan Tuhan ada lindungi kita. Kita percaya. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh menyanyi pujian, bukan dibuat-buat, tetapi digerakkan oleh Roh-Nya. Diberikan semangat iman agar supaya kita akan merasakan jamahan melalui pujian, musik, dan lain-lain. Oleh sebab itu dikatakan, orang lain mengatakan, apakah dengan penyembahan mengangkat tangan? Ya, boleh angkat tangan, boleh tidak. Karena di Mazmur katakan, manakala Anda berdoa, beribadah, angkatlah tanganmu. Pujilah Dia, hai segala bangsa. Bersyukurlah kepada Dia, sebab Dia baik. Ada orang tidak dapat mengungkapkan kata-katanya kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, angkatlah tanganmu kepada Dia. Kita hanya berserah, Tuhan inilah aku tidak mampu. Biar Tuhan beri kemampuan. Seperti kesaksian dari Bapak Pendeta Orara tadi. Dia semua minta Tuhan angkat, Tuhan bilang, belum. Kalau Tuhan sudah jawab, sudah di jalan mana? Ya, tapi sekarang masih bertemu dengan sidang jemaat, bertemu dengan keluarga, masih boleh bersorak-sorai bagi Tuhan, masih boleh memberikan nasihat-nasihat kepada kami. Karena umur dalam 95 masih penuh dengan sukacita iman, melayani Tuhan walaupun sudah usia lanjut. Kalau pemerintah gak bisa masuk afkir besi tua kalau di tugas pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah saya pensiun, anak 10 stop, kurang boleh anak bawa tanda tangan. Bab kalau S3 doktor sampai 70 boleh lagi dia kerja, tapi kurang dia punya pribadi, pokoknya punya akademik keperawatan, sekolah tinggi, teologi atau apa, milik pribadi atau dipakai oleh yayasan. Tapi kalau di negara sudah, so dia anggap apa? Linglung. Kalau di tugas negara seperti saya, sebenarnya lupa. Tadi kan bilang iyo, sekarang kan bilang jangan. Ini umur lansia. Tetapi kembali di dalam firman-Nya. Karena di dalam pelayanan firman, Tuhan tambah-tambahkan. Kalau bekerja di ladang Tuhan, walaupun kami seopak-opak, Tuhan tambah-tambahkan. Tambah-tambahkan apa? Kekuatan. Dia tambah-tambahkan kekuatan. Dia beri semangat. Dia beri hikmat. Mengapa? Dia bilang, suatu kesempatan dia menasihati yang muda-muda. Sebab tidak mungkin yang masih muda mau nasihati saya. Dulu pelajaran, istri tahu. Waktu terpilih ketua umum pendeta Heber Su, dia angkat penasihat DP anak mantu Runtuwar. Pak, salah. Kenapa? Saya belajar di formal. Kalau seperti angkat nasihat sudah tua atau pernah pegang jabatan, dia angkat penasihat, diakui. Berikutnya ibadah-ibadah dia senang pagi-pagi penasihat yang berdoa. Masa dia ke anak mantu belum pernah jadi ketua umum, mau jadi penasihat. Dia terima saya punya usul karena saya belajar manajemen. Yang menasihati adalah atasan kita. Saya menerima siapa saja, anak-anak pun yang baik, yang positif saya terima. Tetapi yang negatif saya tidak mau. Biar dia keluar profesor, doktor, staf susung-susung.
Tetapi kalau tidak Alkitab, saya tidak terima. Tuh hari kita bilang begini, aku duel terang, aku salva. Terus pindah channel. So 20 menit cuma cerita. Apa terek mau lihat di ini kabar sukacita ini. Saya mendengar firman, bukan percakapan, oh saya di Amerika, saya di Rusia, saya di ini, begini. Bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus ajarkan, beritakanlah firman-Ku. Yang Yesus ajarkan kepada kita, beritakanlah firman-Ku. Bukan kesombongannya, bukan keagungannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya. Tetapi Alkitab ajarkan, beritakanlah firman-Ku. Itu firman yang kita mau dengar. Sebab sekarang persaingan luar biasa. Sudah ada aliran baru di Kristen. Di Australia sudah terjadi. Mereka tidak pakai lagi perjanjian lama, perjanjian baru. Di Australia. Jadi sedangkan Yesus itu kalau ada pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Sedangkan orang semua tinggalkan semua itu perjanjian lama yang nubuatan dan hal-hal lain. Itu perlu dipertanyakan. Mengizinkan kawin sejenis, tidak ada orang di Alkitab, tidak ada. Ini kita persaingan abad ke-21. Karena sekarang juga Alkitab kita ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada bahasa Indonesia masa kini, sudah diterbitkan. Ada King James, ada lain-lain. Kalau saya tidak muat Alkitab bahasa kontemporer, ada bahasa Manado, saya ada di hati. Saya baca-baca. Itu yang kita pegang, firman-Nya. Oleh sebab itu kita menyembah Dia berdasarkan firman Tuhan. Ayat 23 tadi. Sehingga Yesus sudah ajarkan, bukan di gunung itu, bukan di gunung sana, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, itu akan mendatangkan kita iman menjadi kuat. Kata firman Tuhan, walaupun Immanuel, karena dia sudah percaya sungguh pada Yesus seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bakar ke kita tidak mau sembah dengan patung dan tidak sembah selain Allah. Tuhan tolong atau enggak, ya saya serahkan. Itu Alkitab ajarkan. Alkitab ajarkan bahwa Kristus Yesus, kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita, kalau kita pelihara, kita jaga, itu bagaikan tanaman, diberi selalu pupuk, dia bertumbuh subur dan menghasilkan bunga dan buah. Itu iman kita. Oleh sebab itu dikatakan, apakah kita menyembah Dia hanya di sana atau di sini? Jawabannya di Alkitab, di mana-mana, tidak terikat. Mungkin Anda sedang bekerja, Anda tetap menyembah Dia di dalam hati, dalam pikiran. Sehingga dikatakan, dalam penyembahan itu, apakah yang Anda rindukan? Punya motivasi. Pada waktu kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, apa yang kita rindukan? Jawabannya berbeda-beda tapi benar. Yang kerinduan kita bersama yaitu Tuhan Allah beserta dengan kita. Amin. Apa yang kita rindukan? Menyekolahkan anak,
atau mencari pekerjaan atau berusaha, dikatakan oleh firman Tuhan, didasarkan semua dalam nama Yesus Kristus, baik perkataan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, ini tidak mudah. Firman-Nya dia katakan, ini tidak mudah. Sukar. Mengapa sukar? Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran harus 100%. Kalau setengah-setengah, tidak dapat berkat. Tapi kalau sungguh-sungguh setia, dapat berkat. Itulah jawaban firman katakan. Sehingga di dalam penyembahan kita menyenangkan hati Allah, menyenangkan sesama manusia, menyenangkan ciptaan Tuhan, menyenangkan, bukan bertengkar. Sebab seringkali saya baca, tadi malam saya baca, oh begini. Dia kayak di Banten, dalam Sunda hamba Tuhan kalau isi begini di FB. Dunia baca, mau masuk Maranatha begini, masuk tidak mengakui pimpinan. Kalau terpilih gitu. Tapi karena kesalahpahaman, dia bilang dapat sumbangan. Oh, Jakarta dapat sumbangan, kami Banten dapat sumbangan. Cuma itu dia masalah. Tapi perang berat saraf pakai alat komunikasi sekarang. Komunikasi itu baik, tetapi jangan salah gunakan. Bahkan saya hanya ingatkan, saya sebagai gembala, jangan jemaat baku salah paham baku tembak di FB, tidak baik. Tembak kepada Yesus. Tuhan, saya bermasalah ini, selesaikan masalah saya, suami istri anak-anak. Tuhan, mereka salah paham kepada saya, supaya saya tidak berdosa. Ampuni dosa saya. Orang mau menyembah Tuhan, kalau orang hati kotor, Tuhan tidak dengar. Sehingga kembali tadi, apa yang kamu rindukan? Menyenangkan hati Allah, menyenangkan tetangga-tetangga kita, menyenangkan sesama manusia, ciptaan daripada Tuhan. Semua manusia ciptaan dari Tuhan, hanya berbeda-beda yang Tuhan anugerahkan. Amin. Oleh sebab itu, kasih setia yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita boleh mengetahui perbedaan antara penyembahan yang benar dan penyembahan yang tidak benar. Di Korintus katakan, di tiap jemaat Tuhan sudah tetapkan dia baik sebagai tua-tua sidang. Ada karunia yang membedakan berbagai macam roh. Ada yang Tuhan berikan kepada pelayan Tuhan, kita semua pelayan Tuhan, membedakan akan kehadiran roh iblis harus dilacak. Mengapa? Dulu ada orang kumpulan menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak ada yang mengawasi, hanya pemuda-pemudi tinggal satu tempat memuji, menyembah Tuhan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang membimbing. Salah juga. Pada akhirnya satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana, satu ke sana.
dengar berita, sebegini, begini. Karena apa? Tidak disampaikan. Alkitab ajarkan, memandang saja, mengingini di Matius 4 sudah berdosa. Oleh sebab itu kita kembali di firman-Nya. Kita boleh menyimak. Kita mau menyembah Dia dengan tulus, ikhlas, bersih. Ini tidak persis ada tulisan di warta jemaat. Seharusnya yang putih belum tercoret. Tuhan langsung dengar. Penyembahan kita harus murni, sungguh-sungguh hati, sehingga kita boleh merasakan lawatan daripada Tuhan manakala kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Bersediakah Anda menyembah Tuhan? Saya mau tanya, bersediakah Anda mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas? Amin. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyi dulu pujian, mengalirlah. Mengalir